Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada pertemuan kali ini kita akan lanjut membahas tentang materi matematika minat, yaitu identitas trigonometri, jumlah dan selisih sinus kosinus. Jika pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang identitas trigonometri untuk perkalian sinus dan kosinus. Nah, jika perkalian kosinus dan kosinus itu merupakan bentuk konvensi dari perkalian ke penjumlahan. Nah, untuk identitas trigonometri jumlah dan selisih sinus kosinus ini merupakan konvensi dari bentuk penjumlahan ke bentuk perkalian. Oke, langsung saja kita ke identitas trigonometri untuk jumlah dan selisih sinus kosinus yang pertama, yaitu jumlah sinus. Pembuktian, kita masih menggunakan rumus jumlah dan selisih untuk sinus, yaitu jika minggu kemarin kita menggunakan A, maka di sini Ibu akan menggunakan X dan Y dulu. Nah, kita sin X tambah Y dan sin X kurang Y. Nah, jika kedua rumus ini dijumlahkan, maka akan didapat seperti ini. Masih ingat kan cara mencarinya? Kenapa bisa ini dicoret? Karena kan cos X dikali sin Y ditambah negatif cos X dikali sin Y itu 0. Sedangkan ini sin X dikali cos Y tambah sin X dikali cos Y sama dengan 2 sin X cos Y. Lalu ini sin X tambah Y tambah sin X kurang Y. Nah, kita dapat rumus seperti ini. Lalu X tambah Y kita misalkan X tambah Y kita misalkan dengan A, lalu X kurang Y kita misalkan dengan B. Lalu kedua permisalan ini kita jumlahkan. Nah, jika kita jumlahkan, lihat di sini. X tambah X sama dengan 2X. Y ditambah negatif Y itu sama dengan 0. Makanya di sini tidak ditulis. Nah, baru di sini A tambah B. Lalu diperoleh hasilnya 2X sama dengan A tambah B. Lalu X sama dengan A tambah B per 2. Per 2-nya ini kita keluarkan jadi X sama dengan 1 per 2 A tambah B. Nah, bagaimana jika X tambah Y sama dengan A dan X kurang Y sama dengan B ini kita kurangkan? Maka akan diperoleh hasil seperti ini. Nah, ini kita jumlahkan. Dengan ini kita kurangkan. Nah, kalau kita kurangkan, ini X-nya yang habis. Karena kan X kurang X, 0. Sedangkan Y dikurang negatif Y, jadinya Y tambah Y sama dengan 2Y. Lalu ini A kurang B. Lalu Y A kurang B per 2. Y sama dengan 1 per 2 A kurang B. Setelah itu, dari rumus yang ini tadi, yang rumus yang di sini, nah, kita tuliskan lagi di sini. Kita akan dapat rumusnya sin X tambah Y tambah sin X kurang Y sama dengan 2 sin X dikali cos Y. X tambah Y tadi kita misalkan dengan A, maka ini kita ganti dengan A. Lalu X kurang Y kita misalkan dengan B, makanya di sini diganti dengan B. Nah, sedangkan untuk X-nya X sama dengan di sini. X sama dengan 1 per 2 A tambah B. Makanya X yang di sini kita ganti dengan ini. 1 per 2 A tambah B. Sama untuk Y-nya. Y-nya kan sama dengan 1 per 2 A kurang B. Maka di sini jadinya cos 1 per 2 A kurang B. Nah, sehingga diperoleh identitas trigonometri untuk jumlah sinus, yaitu sin A tambah sin B sama dengan 2 dikali sin 1 per 2 A tambah B dikali cos 1 per 2 A kurang B. Lalu untuk selisih sinus, kita masih menggunakan rumus yang pertama tadi, yaitu jumlah dan selisih pada jumlah dan selisih dua sudut pada sinus. Nah, pada yang selisih ini dikurangkan. Kedua rumus tersebut dikurangkan sehingga diperoleh sin X tambah Y kurang sin X kurang Y sama dengan 2 cos X dikali sin Y. Ini dicoret kalau dikurangkan.
Nah, sama permisalannya. Masih sama seperti yang sebelumnya. X tambah Y sama dengan A dengan X kurang Y sama dengan B. Diperoleh X-nya 1/2 A tambah B. Sudah dapat seperti ini, kita masukkan lagi ke rumusnya. Nah, ini rumus yang ini dari sini dapatnya. Rumus yang ini. Terus tinggal kita ganti saja. Tinggal ngikutin yang di atasnya. 2 cos X, X-nya diganti dengan B-nya juga. Jadi diperoleh jumlah identitas trigonometri selisih sinus, yaitu sin A kurang sin B sama dengan 2 dikali cos 1/2 A tambah B dikali sin 1/2 A kurang B. Lalu yang ketiga itu jumlah kosinus. Nah, pada kosinus ini kita menggunakan identitas trigonometri jumlah dan selisih dua sudut pada kosinus. Masih ingat kan materi yang lalu? Rumusnya ini. Cos X tambah Y sama dengan cos X dikali cos Y dikurang sin X dikali sin Y. Cos X kurang Y sama dengan cos X kali cos Y tambah sin X kali sin Y. Kedua rumus ini kita jumlahkan sehingga diperoleh cos X tambah Y tambah cos X kurang Y sama dengan 2 cos X dikali cos Y. Nah, kalau jumlahkan ini yang habis kan? Jadi 0, jadi sisa nih. Saya dapat 2. Ini kita coret. Nah, permisalannya masih sama seperti yang tadi. Y-nya juga. Nah, dari rumus yang di sini kita substitusikan. X tambah Y sama dengan A. Cos A tambah cos B sama dengan 2 cos 1/2 A tambah B kali cos 1/2 A kurang B. Sehingga identitas trigonometri untuk jumlah kosinus yaitu cos A tambah cos B sama dengan 2 dikali cos 1/2 A tambah B dikali cos 1/2 A kurang B. Lalu yang keempat, selisih kosinus. Kita masih pakai yang tadi, rumus jumlah dan selisih dua sudut pada kosinus. Nah, pada selisih ini kita kurangkan kedua rumusnya, sehingga diperoleh seperti ini. Ini kenapa dapat negatif kan? Negatif sin X kali sin Y dikurang sin X dikali sin Y. Jadinya negatif 2 sin X dikali sin Y. Permisalannya masih sama. Misalkan X tambah Y sama dengan A. Nah, diperoleh X dan Y-nya seperti ini. Sama seperti yang pertama. Lalu kita substitusikan saja kepada rumus yang pertama tadi kita dapatkan. Yang setelah kita kurangkan. Nah, diperoleh rumusnya seperti ini. Sehingga identitas trigonometri untuk selisih kosinus yaitu cos A kurang cos B sama dengan negatif 2 sin 1/2 A tambah B dikali sin 1/2 A kurang B. Untuk lebih ini kita langsung masuk ke contoh soalnya saja. Contoh soal yang pertama, hitunglah nilai sin 105 derajat kurang sin 15 derajat. Penyelesaian. Nah, karena di sini tandanya kurang, maka kita gunakan rumus ini. Sin A kurang sin B sama dengan 2 dikali cos 1/2 A tambah B dikali sin 1/2 A kurang B. Nah, A-nya ini, B-nya. Kita masukkan saja ke rumus. Nah, diperoleh 105 tambah 15 derajat 120. 105 dikurang 15 derajat 90 derajat. Lalu 120 dibagi 2 itu 60 derajat, 90 dibagi 2 itu 45 derajat. Nah, masih ingat kan identitas trigonometri sudut istimewa, nilai sudut istimewa? Nah, cos 60 derajat itu 1/2
dan sin 45 derajat itu 1/2 akar 2. Nih, 2 dikali 1/2 berarti 2 dikali 1, 2. 2 dibagi 2, 1. Berarti sisa 1 dikali 1/2 akar 2. Sehingga hasil akhirnya itu 1/2 akar 2. Lalu untuk contoh yang kedua, hitunglah nilai cos. Nah, kalau 5pi per... Nah, pada contoh yang kedua ini, kita menggunakan apa itu? Satuannya radian, bukan derajat. Jadi, cos 5pi per 12 tambah cos pi per 2. Jadi ini, masih ingat kan pelajaran kelas 10? Ini 5pi per 12, ini bentuk radian. Nah, berarti A-nya 5pi per 12, B pi per 12. Kita masukkan. Karena di sini tambah, berarti dia menggunakan identitas trigonometri jumlah kosinus. Cos A tambah cos B sama dengan 2 dikali cos 1/2 A tambah B kali cos 1/2 A kurang B. Kita masukkan langsung ke rumusnya. 5pi tambah pi 6pi. 5pi kurang pi 4pi. Lalu kenapa bisa dapat pi per 2? Ini kan 6/12. Ini bisa di atasnya bisa kita bagi 6. 6 bagi 6, 1. Berarti 1 pi. Berarti kita tulis pi. 12 dibagi 6 sama dengan 2. Nah, untuk yang ini kan keduanya, pembilang dan penyebutnya kelipatan 4. Makanya kita bagi dengan 4. 4 bagi 4, pi. 12 dibagi 4 sama dengan 3. Makanya di sini dapatnya pi per 3. Ini disederhanakan ya. Lalu kita kalikan. 1 dikali pi, pi. 2 kali pi per 4. Jadi dapat pi per 4-nya dari situ. Kita kalikan. 1 kali pi, pi. 2 kali 3, 6. Makanya dapat 2 dikali cos pi per 4 dikali cos pi per 6. Lalu, cos pi per 4 itu kan sama dengan 180 derajat dibagi 4. Dapatnya 45 derajat. Sedangkan pi per 6 berarti 180 derajat dibagi 6. Maka dapatnya 30 derajat. Sehingga dapat hasilnya sama dengan 2 cos 45 derajat dikali cos 30 derajat. Duanya ditulis. Cos 45 derajat 1/2 akar 2. Cos 30 derajat 1/2 akar 3. Nih, 2 dikali 1, 2. 2 dibagi 2, 1. Berarti tidak perlu kita tulis lagi. Lalu di sini akar 2 dikali dengan 1/2 akar 3. Berarti yang dikalikan akarnya saja. Berarti akar 2 dikali akar 3 sama dengan akar 6. Jadi dapatnya cos 5pi per 12 tambah cos pi per 12 sama dengan 1/2 akar 6. Lalu kita masuk ke contoh soal yang ketiga. Cos 20 derajat tambah cos 100 derajat tambah cos 140 derajat. Kita selesaikan dua dulu. Dua yang pertama dulu. Berarti cos 20 derajat ditambah cos 100 derajat. Kita selesaikan yang dua itu. Kita pakai rumus yang tadi. Jumlah kosinus. Nah, dapat rumusnya seperti ini. Setelah kita substitusikan, 20 tambah 100 harus 20. 20 kurang 100, negatif 80. 140-nya masih kita ikutkan ya, karena kan ini masuk di dalam soal. Setelah itu, 120 bagi 2, 60. Negatif 80 dibagi 2, 40. 2 cos ini. Sedang ini 2 dikali cos 60 derajat. Cos 60 derajat berapa? 1/2. Ini cos negatif 40 derajat tambah cos 140 derajat. Lalu 2 dikali 1/2 kan 1. Jadi habis, tidak perlu kita tulis. Lalu cos 40 derajat. Cos negatif 40 derajat.
Kenapa ini bisa hilang negatifnya? Kan masih ingat identitas trigonometri yang di kelas 10, yang kalau cos negatif alfa sama dengan cos alfa. Nah, beda kalau sin. Kalau sin negatif alfa itu sama dengan negatif sin alfa. Jadi kalau misalkan sinus itu bisa kita pindah ke depan tanda negatifnya. Sedangkan kalau kosinus ini tidak dapat diubah. Jadi dia tetap positif. Jadi cos 40 cos negatif 40 derajat sama dengan cos 40 derajat. Lalu cos 140 derajat. Cos 140 derajat ini sama dengan negatif cos 40 derajat. Sehingga cos 40 tambah negatif cos 40 derajat sama dengan 0. Jadi nilai cos 20 derajat tambah cos 100 derajat tambah cos 140 derajat sama dengan 0. Nah, jadi kalian dapat negatif cos 40 derajat ini, ingat identitas ini. Nah, kan cos 180 derajat dikurang alfa sama dengan negatif cos alfa 140. Nah, sehingga kan 140 sama dengan cos 180 dikurang 40 derajat, maka 140 sama dengan negatif cos 40. Lalu contoh soal yang keempat. Buktikan bahwa 7x dikurang 5x per cos 7x tambah cos 5x sama dengan tan x. Penyelesaian. Nah, ini pembilangnya sin 7x dikurang sin 5x. Ini berarti selisih dari sinus. Nah, sedangkan penyebutnya ini jumlah dari kosinus. Maka kita pakai rumus yang ini untuk mencari pembuktiannya. Kita pakai rumus ini. Sudah tahu kan rumusnya? Jadi Ibu langsung masukkan saja ke dalam rumusnya. Nah, setelah itu dapat 12x. Nah, 12x 12 kali 1 12 bagi 2 6x. Makanya di sini dapat 6x. Yang ini 2 dikali 1 2 dibagi 2 1 1x. Berarti tidak perlu ditulis. Nah, ini lihat. 2 dibagi 2 1. Cos 6x dibagi cos 6x sama dengan 1. Maka ini bisa dicoret. Bisa kita coret. Nah, karena 1 kan. Sehingga tersisa sin x cos x. Sin x per cos x itu sama dengan tan x. Ingat identitas trigonometri yang ini. Sin x per cos x sama dengan tan x. Jadi terbukti bahwa sin 7x kurang sin 5x per cos 7x tambah cos 5x sama dengan tan x. Sekian materi tentang identitas trigonometri jumlah dan selisih sinus kosinus. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.